Sharing session simulasi pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu tahun 2024. Dasar Hukum 1. Pasal 393 Ayat 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dalam rapat yang dihadiri saksi peserta pemilu dan Panwaslu Kabupaten Kota. 2. Pasal 393, 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tempat umum. 2. Pasal 395 Ayat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK dituangkan ke dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam peraturan KPU. Hal yang perlu diperhatikan saat rekapitulasi kecamatan. 1. Tugas dan pembagian tugas PPK. 2. Mekanisme rekapitulasi, menggunakan alat bantu Sirekap web dan bisa dilakukan secara panel. 3. Peserta rapat rekapitulasi. 4. Perlengkapan kebutuhan rekapitulasi. 5. Penyampaian hasil rekapitulasi. 6. Penyampaian salinan rekapitulasi secara hard copy dan digital. 7. Pengumuman hasil rekapitulasi melalui Sirekap. 8. Penyelesaian keberatan. Rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tugas PPK. Melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS. PPK menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan membagi jumlah kelurahan, desa, atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK. PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dimulai. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara berurutan dimulai dari pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota R, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi dan pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Rapat pleno rekapitulasi dilakukan secara terbuka. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dituangkan dalam berita acara dan sertifikat hasil dalam formulir D. Hasil kecamatan di PPK mengumumkan hasil rekapitulasi di tempat umum. PPK menyampaikan kotak suara dari seluruh TPS dalam wilayahnya kepada KPU Kabupaten Kota. PPK menyampaikan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, distrik kepada KPU Kabupaten Kota. Pembagian tugas PPK. Ketua PPK. Ketua PPK memimpin pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara. Anggota PPK. 1. Membacakan berita acara dan sertifikat hasil setiap jenis pemilihan dan 2. Membacakan kejadian khusus setiap jenis pemilihan, nihil ada. Anggota PPK dibantu Sekretariat PPK. Melakukan pencatatan hasil pembacaan terhadap berita acara dan sertifikat hasil setiap jenis pemilihan ke dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, distrik dengan menggunakan Sirekap. PPK dapat meminta bantuan PPS dalam melaksanakan rekapitulasi. Pembagian tugas PPK, 2. Ketua PPK. Anggota PPK. PPK menyandingkan perolehan suara masing-masing jenis pemilihan dengan data dalam bentuk gambar C, hasil setiap jenis pemilihan dalam Sirekap web dan C, hasil setiap jenis pemilihan dari TPS. Anggota PPK dibantu Sekretariat PPK dan PPS. Ketua PPK dapat meminta PPS untuk membantu pelaksanaan rekapitulasi. Mekanisme rekapitulasi. Kotak suara tersegel. Dikeluarkan C, hasil seluruh jenis pemilihan. Disandingkan antara C, hasil dan gambar C, hasil dalam Sirekap serta data dalam Sirekap dan C, hasil salinan. Membacakan C. Kejadian khusus dan atau keberatan dan menyelesaikannya. Dicatat dalam formulir D, hasil kecamatan, distrik, berita acara dan sertifikat hasil. Mekanisme rekapitulasi, 2. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dicetak dan ditandatangani oleh PPK.
Diunggah ke dalam sirekap dan diprint untuk diberikan kepada saksi dan pengawas Bawaslu. Pengumuman di tempat umum. Kebijakan KPU dalam mekanisme rekapitulasi dapat dilakukan secara paralel. Panel dibagi setiap kelurahan. Maksimal 4 panel. Hasil setiap panel disatukan dalam satu formulir. Setiap panel dipimpin oleh anggota PPK dibantu oleh Sekretariat PPK dan PPS. Kebijakan KPU dalam mekanisme rekapitulasi. 2. Menggunakan Sirekap web. Komparasi. Mencermati data dalam Sirekap web dengan C. Hasil. Penetapan. Formulir D. Hasil dicetak melalui Sirekap web. Peserta rapat rekapitulasi kecamatan. Saksi. Panwascam. Ketua anggota PPS. Dapat dihadiri oleh pemantau pemilu, masyarakat dan/atau instansi terkait. Jumlah saksi yang hadir maksimal 2 orang dari setiap kelompok atau tahapan rekapitulasi dengan bergantian. Saksi yang hadir mewakili satu peserta pemilu. Saksi wajib memberikan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten, kota, atau setingkat di atasnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta pimpinan partai politik tingkat kabupaten, kota, atau setingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPD dan pasangan calon untuk pemilu anggota DPD. Dalam hal rekapitulasi dilakukan secara panel, saksi yang hadir maksimal 2 orang setiap masing-masing panel secara bergantian. Perlengkapan kebutuhan rekapitulasi kecamatan. Kotak suara tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan suara seluruh jenis pemilihan. Catatan kejadian khusus di TPS. Kelengkapan rapat rekapitulasi kecamatan distrik. Kotak suara tersegel dari seluruh TPS dalam wilayah kecamatan. Laptop PC. Printer. LCD, formulir rekapitulasi menggunakan alat bantu Sirekap. Sampul kertas dan segel. ATK. Kotak kosong, bukan kotak suara, per jenis pemilihan untuk menampung berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan suara di TPS. Kotak rekapitulasi untuk menampung hasil rekapitulasi tingkat kecamatan, distrik. Penyampaian hasil rekapitulasi. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten, Kota surat suara pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS. Surat suara. Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, distrik. Dilampiri berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara DS. PPWP. DPR DPD. DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten Kota. Penyampaian hasil rekapitulasi. PPK menyampaikan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sesuai jenis pemilihan tingkat kecamatan, distrik dengan 2 cara yaitu 1. Hardcopy, dan 2. Tersedia secara digital. Saksi. Panwascam. Penyelesaian keberatan. Terdapat keberatan. PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih hasil penghitungan suara yang dimiliki saksi dengan berita acara, sertifikat dan catatan hasil penghitungan suara. Penjelasan diterima. PPK melakukan pembetulan. Masih terdapat keberatan. Panwascam hadir. PPK meminta rekomendasi Panwascam yang hadir. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwascam. Dicatat dalam D. Kejadian khusus dan/atau keberatan KPU. Penjelasan ditolak. Dicatat dalam D. Kejadian khusus dan/atau keberatan KPU. Penghitungan suara ulang di kecamatan, distrik. Terdapat perbedaan jumlah suara pada C, hasil dari TPS dengan C, hasil salinan yang diterima PPK dari TPS, saksi peserta pemilu tingkat kecamatan, distrik, saksi peserta pemilu di TPS, Panwaslu kecamatan, distrik, Panwaslu kelurahan, desa, atau pengawas TPS,
Maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi Panwascam. Pengumuman hasil rekapitulasi di Kecamatan Distrik. PPK mengumumkan hasil rekapitulasi di wilayah kerjanya di tempat umum. Komposisi C. Hasil salinan. Formulir yang digunakan. 1. Formulir model C, hasil, berukuran plano. Semula. Menjadi. Formulir yang digunakan. 1. Formulir model C, hasil, berukuran plano. Semula. Menjadi. Formulir model C, hasil, lanjutan. Semula. Menjadi. AprilTech merupakan sebuah teknologi yang menyimpan data tertentu dan dapat dibaca oleh AprilTech Detection. AprilTech nantinya akan digunakan oleh Sirekap untuk mengidentifikasi jenis pemilu dan posisi halaman pada lembar formulir model C, hasil yang difoto menggunakan HP yang sudah terinstal Sirekap. AprilTech dipilih karena risiko kesalahan membaca data karena terkena bercak tinta atau karena posisi kamera yang kurang presisi, lebih minim dibandingkan menggunakan teknologi lain misalnya QR Code, barcode, DLL. Selayang pandang. Formulir hasil penghitungan suara. Model C, hasil. Model C, hasil salinan. Komponen. C, hasil halaman. Administrasi. Halaman perolehan suara. Halaman. Suara tidak sah. Total suara. Komponen. C. Hasil salinan. Halaman. Administrasi. Halaman perolehan suara. Halaman. Suara tidak sah. Total suara. Bentuk formulir hasil penghitungan suara. Model C. Hasil. Model C. Hasil salinan. 1. Formulir model C. Hasil. Formulir mahkota. Pasal 387 U Nomor 7 Tahun 2017. 1. Ketua KPPS/LN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. 2. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. 3. Penghitungan suara dicatat pada lembar papan layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. 1. Formulir model C, hasil, lanjutan. Menjadi formulir yang dibaca dan menjadi rujukan utama saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Pasal 393 U Nomor 7 Tahun 2017. 3. Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, kemudian kotak ditutup dan disegel kembali. 1. Formulir model C, hasil, lanjutan. Substansi berita acara pemungutan dan penghitungan suara. 1. Substansi berita acara pemungutan suara. Pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka rapat pemungutan suara, membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Dimulai pada pukul SD. Waktu setempat. Pasal 354. 1. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS A. Membuka kotak suara. B. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara. C. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan. D. Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. E. Memeriksa keadaan seluruh surat suara. Dan F. Menandatangani surat suara akan digunakan oleh pemilih. 2. Saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada 1, dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 orang anggota KPPS dan saksi peserta pemilu yang hadir. 1. Formulir model C, hasil, lanjutan. Data isian waktu penghitungan suara. Substansi berita acara penghitungan suara.
Selanjutnya rapat penghitungan suara dimulai pada pukul SD. Waktu setempat di hari yang sama setelahnya. Adapun data pemilih dan pengguna hak, penggunaan surat suara dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut. Pasal 389. 1. Penghitungan suara di TPS, TPSLN dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir. 2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan dan selesai di TPS, TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. 1. Formulir model C, hasil, lanjutan. Pencatatan jumlah pemilih. Pencatatan data pemilih. Data pemilih dalam DPT. Data pengguna hak pilih DPT, DPTB dan DPK. Pasal 385. 1. Sebelum melaksanakan penghitungan suara, KPPS, KPPSLN menghitung A. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap. B. Jumlah pemilih yang berasal dari TPS, TPSLN lain. 1. Formulir model C, hasil, lanjutan. Penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 2. Jumlah surat suara yang digunakan. 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak. 4. Jumlah surat suara tidak digunakan tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Pasal 350. 3. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2%, 2% dari daftar pemilih tetap sebagian. 4. Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibuatkan berita acara. Pasal 385. 1. Sebelum melaksanakan penghingaan suara, KPPS, KPPSLN menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap, jumlah yang berasal dari TPS, TPSLN lain, jumlah surat suara yang tidak terpakai, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara, dan sisa surat suara cadangan. Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf E dibuatkan berita acara yang ditandatangani Ketua KPPS, KPPSLN dan oleh paling sedikit 2 orang anggota. 1. Formulir model C, hasil, lanjutan. Penggunaan titik tanda digital dan OMR pada C, hasil PPWP. Penggunaan OMR yang memiliki tingkat akurasi pembacaan tinggi ditambah dengan titik tanda digital dalam formulir plano dimaksudkan untuk memberikan tata cara penulisan angka yang sesuai kepada petugas PS dan dapat dibaca oleh saksi, pengawas dan masyarakat yang menyaksikan penghitungan suara. Selain itu, titik tanda digital digunakan untuk mendukung penggunaan sirekap yang menggunakan metode Optical Character Recognition, OCR, agar tingkat kesesuaian pembacaan karakter, angka, tinggi. Pasal 187. 1. Ketua KPPS, KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. 2. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. 3. Penghitungan suara pada lembar papan layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. 4. Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dalam peraturan KPU. 1. Formulir model C, hasil, lanjutan. Penggunaan titik tanda digital. Penggunaan titik tanda digital dalam formulir plano dimaksudkan untuk memberikan tata cara penulisan angka yang sesuai kepada petugas KPPS dan dapat dibaca oleh saksi, pengawas dan masyarakat yang menyaksikan penghitungan suara. Selain itu, titik tanda digital digunakan untuk mendukung penggunaan sirekap yang menggunakan metode Optical Character Recognition, OCR, agar tingkat kesesuaian pembacaan karakter, angka, tinggi. Pasal 387. 1. Ketua KPPS, KPPSLN melakukan penghitungan dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. 2. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup. 3. Penghitungan suara dicatat pada lembar papan layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. 4. Format penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dalam peraturan KPU. 2. Formulir model C, hasil salinan. Berukuran A4.
Merupakan dokumen yang isinya merujuk pada substansi yang terdapat pada C. Hasil berukuran plano. Digandakan untuk seluruh peserta pemilu, pengawas, PPS dan satu dokumen untuk diumumkan dalam bentuk hard copy. PPWP 1117. DPR 18.11.1121. DPD sejumlah calon 111. DPRD Provinsi 18.11.1121. DPRD Kabupaten Kota 18.11.1121. Pasal 390 ayat 2. KPPS wajib memberikan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Penggandaan menggunakan fotokopi. Penyerahan kepada saksi, pengawas TPS, dan PPS melalui PPK dilakukan secara manual, hard copy hasil penggandaan dari mesin fotokopi, dan atau melalui sirekap. C. Hasil salinan. C. Hasil PPWP. C. Hasil salinan PPWP. C. Hasil DPD. C. Hasil salinan DPD. C. Hasil DPR. C. Hasil salinan DPR. C. Hasil DPRD Provinsi. C. Hasil salinan DPRD Provinsi. C. Hasil DPD Kabupaten Kota. C. Hasil salinan DRPD Kabupaten Kota. C. Hasil PPWP, halaman administrasi. Halaman perolehan suara dengan OMR. Halaman suara tidak sah total suara. C. Hasil DPD. C. Hasil DPR. C. Hasil DPRD Provinsi. C. Hasil DRPD Kabupaten Kota. Halaman administrasi. Halaman perolehan suara tanpa OMR. Halaman suara tidak sah total suara. Terima kasih.